Apa yang dia ketahui? Gadis itu didiagnosis menderita kanker darah, leukemia, beberapa waktu lalu. Para dokter telah dengan jelas memperingatkannya bahwa pengobatan akan berlangsung lama, bahwa ia mungkin akan kehilangan rambutnya, bahwa ia akan lemah, dan bahwa bersekolah akan sulit. Tetapi gadis itu tidak memberitahu siapapun. Dia tidak ingin orang memandangnya dengan rasa iba. Dia hanya ingin menjadi normal, seperti anak-anak lain. Selama beberapa hari berikutnya, bocah itu memperhatikan bahwa gadis itu menjadi semakin pendiam. Terkadang, lingkaran hitam muncul di bawah matanya, dan bintik-bintik biru di tangannya semakin banyak. Saat pelajaran olahraga, dia tidak mau bermain. Dia hanya duduk di pinggir lapangan dan menonton. Suatu hari, saat menaiki tangga, gadis itu tersandung. Ia hampir jatuh ketika seseorang menangkapnya. Dia tetap anak laki-laki yang sama. "Kenapa kau pergi secepat ini?" tanyanya. Sedikit menegur, gadis itu memaksakan senyum dan berkata, "Aku sudah terlambat." Tangannya masih berada di pergelangan tangan gadis itu, dan dia dapat dengan jelas merasakan gadis itu gemetar. Dia tidak mengatakan apapun, hanya dengan lembut mengambil tasnya dan mulai berjalan pergi. Lalu tibalah hari ketika kegelapan tiba-tiba menyelimuti mata gadis itu di dalam kelas. Sebelum dia sempat memahami apapun, dia jatuh pingsan. Seluruh kelas menjadi gempar, guru itu merasa takut, gadis-gadis itu mulai berteriak, dan anak laki-laki yang dikenal sebagai orang paling manja di seluruh sekolah adalah orang pertama yang berdiri dari tempat duduknya. Dia mengulurkan tangan ke arah gadis itu, memanggil namanya, tetapi ketika tidak mendapat respons, dia langsung menggendongnya tanpa pikir panjang. Ruang medis, hanya itu yang dia ucapkan lalu segera berjalan keluar. Di rumah sakit, para dokter menghubungi orang tuanya. Bocah itu duduk di luar di bangku, tangannya gemetar untuk pertama kalinya. Hanya satu hal yang terlintas di benaknya. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Ketika gadis itu sadar kembali, dia melihatnya berdiri di depannya. Dia berkata, "Sekarang kamu sudah tahu segalanya, kan?" Bocah itu mengangguk perlahan, matanya merah. "Aku tidak ingin memberitahu siapapun," kata gadis itu. "Semua orang mengira aku lemah." Bocah itu menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa amarah, tanpa kekerasan. "Lemah?" katanya. "Kamu berjuang sangat keras, kamu lebih kuat dariku." Dia berubah total setelah hari itu. Pertempuran pun berhenti. Kemarahan itu hilang entah di mana. Dia akan membuat catatan untuk gadis itu setiap hari. Setiap kali dia merasa lelah, dia akan dengan tenang mengambil tasnya. Jika seseorang mengganggunya, dia akan mendorong mereka menjauh tanpa mengangkat tangan. Ratu sekolah itu mengawasi semuanya. Suatu hari dia sendiri yang mengalah. Dia mengerti bahwa hubungan ini bukan sekadar sandiwara. Suatu malam gadis itu bertanya dengan lembut, "Bagaimana jika saya tidak sembuh?" Bocah itu tetap diam selama beberapa detik. Lalu dia berkata, "Namun, saya akan tetap tinggal di sini. Saya tidak takut pada siapapun," katanya, "dan aku tentu tidak akan meninggalkanmu." Air mata mengalir di mata gadis itu. Dia tersenyum tipis. Dan untuk anak laki-laki itu, senyum itu menjadi pertarungan terbesar dalam hidupnya.